103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung via sambungan Zoom meeting bersama Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting. Oke Kak Seta, nih balik lagi nih tadi yang tentang tema kita mengolah perubahan. Kira-kira maksudnya seperti apa Kak? Monggo Kak. Ya, oke. Thank you ya, Kak Nurul. Jadi memang topik yang selalu akan saya bawakan gitu, Kak. Jadi berubah, dan memang berubah itu abadi ya. Selalu akan ada perubahan di setiap saatnya ya. Iya. Ya, contoh kayak tadi ya, kita berpikir bahwa pertemuan kita itu seperti biasanya, ternyata nggak seperti biasanya. Kak Benar. Nurul udah nggak dengan Kak Ilham. Dicari sosial media, perpisahannya nggak ditemukan. Nah, kemudian habis itu selesai itu hilang lagi gitu kan, kita biasanya lancar, baik, ternyata, ada kendala teknis ya, maksudnya jaringan dan sebagainya. Benar. Nah, kayak gitu itu kan satu hal yang kita berhadapan dengan perubahan itu, satu hal yang abadi dan kita nggak pernah bisa, prediksi sebelumnya, perubahan-perubahan yang kita alami. Namun ada beberapa hal yang kita harus pikirkan bahwa kalau itu sering terjadi dalam kehidupan kita, artinya kan kita harus sudah bersiap apapun ya, di hari ini, di hari kapanpun, bahwa kita akan berhadapan dengan sesuatu hal yang tidak terduga. Iya. Bagaimana kita harus berespon dengan hal-hal baru ya dalam kehidupan kita. Itu Kak Nurul. Jadi makanya kenapa topik ini menjadi relevan dan akan saya terus bawakan, memang perubahan itu jangan jadi enemy. Jadi bukan suatu hal yang akhirnya, saya nggak jadi nyaman, ternyata hikmahnya bisa beli kopi gitu kan. Bisa tadi ini anak juga masuk ke mobil jadi bisa ngobrol sama anak. Jadi kan ada hikmahnya juga, kendala teknis gitu kan. Kalau ini kan Benar-benar. kembali ke teman-teman DFM Mania nih. Iya, iya. Gitu. Aku setuju banget sama Kak Seta. Memang perubahan itu bakal selalu ada ya Kak ya. Tiba-tiba lagi kayak Hmm. tadi. Tapi Kak, kenapa kita tuh perlu banget perubahan tuh kenapa? Iya, jadi kita dari perubahan itu kita banyak belajar ya, Kak Nurul. Mhm, mhm. Jadi dalam situasi-situasi bagaimana kita mengelola emosi kita dalam situasi ketidaktentuan, ketidakpastian gitu kan. Mungkin ada orang yang trik ya, maksudnya ketika harus A gitu, lempeng kayak penggarisan gitu kan. Iya. Ternyata hidup itu nggak lempeng kayak penggarisan gitu kan. Tiba-tiba ada on off-nya atau bengkoknya, ada ketekuknya. Nah, ini bagaimana kita pada saat-saat itu beradaptasi ya, beradaptasi, Mhm. kemudian kita harus fleksibel juga, kita mindset-nya harus terbuka, kalau nggak kita bisa tekanan darah tinggi ya mungkin stroke kali, Kak. Nah, itu agak dikhawatirkan Mhm. karena emosi aja bawaannya, nggak sesuai rencana, marah, nggak Iya. seperti yang diharapkan, kecewa, depresi, kan Mhm. akhirnya kebayang sih hidup kayak gitu kan, enggak deh gitu kan, hidup cuma sekali tapi, kita nggak bisa memilih hidup kita untuk lebih bahagia, dengan menu yang ada di dunia yang tidak bisa kita prediksi gitu loh, Kak. Mhm, mhm. Oke, Kak Seta. Terus gimana nih langkah-langkah perubahan yang harus kita lakukan? Ya, jadi mulai kita tahu bahwa kondisi kita berhadapan dengan situasi-situasi yang nggak jelas, situasi yang tidak menentu. Nah, berarti kan kita harus menyiapkan diri kita dengan baik ya, Kak Nurul. Benar. Bekali diri kita dengan namanya wawasan. Bahwa ketika hidup itu penuh variannya, Mhm. penuh dengan apa namanya lika-liku dan warnanya. Nah, itu kita harus pahami agar kita juga bisa tahu, oh kondisi kita nggak nyaman, kayak gini ya rasanya. Terus bagaimana kita bisa healing. Nah, dari situ nanti yang kedua ada proses belajar. Ketika kita tahu bahwa hidup itu apa ya, continuous ya. Continuous itu artinya ada bahagia, ada sedih. Kemudian ada siang dan ada malam. In between-nya atau di tengah-tengahnya kan kita penuh dengan variasi itu. Nah, Mhm. dari situlah kita belajar beradaptasi dengan segala situasi-situasi yang ada. Nah, akhirnya apa? Kita tahu, oh panas itu begini, oh dingin itu begini, oh marah ini begini, bahagia ini begini. Nah, dengan kita coba bayangkan kita hidup dengan satu rasa ya, bahagia bahagia, terus susah Iya, susah, terus bayangkan itu kan kita nggak pernah bisa belajar apapun dengan situasi itu gitu kan. setuju. Dan sering saya lihat dengan kita lebih prepare atau kita menyiapkan diri, angkat wawasan kita,
belajar dengan beragam, yang kemudian kita juga latih diri kita untuk beradaptasi dengan situasi yang beragam tersebut. Eh, kita melihat bahwa ada orang yang ketika persepsi kita ya, Kak Mhm. Nurul ya, kita merasa bahwa orang itu nggak beruntung gitu kan. Orang itu kita melihat bahwa hidup orang itu susah gitu kan. Iya. Tapi kalau kita cermati, kita dalami, dan mungkin kita ngobrol sama orang itu merasa happy aja dengan hidupnya dia gitu kan. Hanya kita aja membandingkan hidupnya dia dengan hidup kita gitu kan. Oh, kasihan ya dia gitu kan. Tapi dalam hatinya dia dengan kehidupannya dia saat ini, ya dia bisa menikmati apapun yang diberikan walaupun itu satu hal yang secara ekonomi kurang, secara ekonomi mungkin berbeda dengan yang lain gitu kan. Tapi dia merasa bahwa dia lebih happy dengan kehidupannya saat ini gitu. Banyak hal yang bisa dia lalui kan, dia Mhm. syukuri. Nah, akhirnya kan kita lihat bahwa yang ketiga tadi kan bicara wawasan, kemudian latihan. Yang ketiga akhirnya kita timbul yang namanya rasa bersyukur. Kenapa rasa bersyukur itu? Ya karena ada belajar, ada latihan, dan kemudian kita bisa merasakan dan akhirnya kita punya empati. Dan Iya. disitulah empati itu timbul, membuat kita akhirnya bisa bersyukur dan menerima diri kita. Masalahnya kan kadang-kadang apakah sebenarnya gini, mungkin menerima orang lain itu layer kedua ya, lapisan kedua. Tapi yang penting ketika kita bisa menerima diri kita akan bisa menerima orang lain dan menerima keadaan. Bayangkan kalau kita nggak menerima keadaan, nggak bisa menerima orang lain karena kita nggak bisa menerima diri kita sendiri. Itu kan Nurul. Benar. Apakah Kak Nurul sudah bisa menerima dirinya Kak Nurul apa adanya? Kan gitu pertanyaannya. Dan teman-teman DFM mania gitu. Oke, balik lagi pertanyaannya ke pribadi masing-masing ya, Kak ya. Sudah bisa menerima atau Hmm, belum? Mm. Oke, Kak betul. Seta, ini terkait dengan masalah nih. Kalau misalkan kita punya masalah terus tidak ada perubahan tentang cara menyelesaikannya, itu apa yang terjadi, Kak? Ya, berarti kita dampak ya, dampak kalau kita bicara Hmm. dampak, apa yang terjadi ya frustasi. Karena Mhm. tadi karena kurang wawasan kita, kurang latihan kita, sehingga kurang empati kita ada tiga hal ya, kurang wawasan, kurang latihan, dan kurang empati, itu membuat akhirnya kita kehilangan inovasi atau kreativitas. Iya. Jadi orang-orang kreatif itu adalah orang yang banyak wawasan, orang yang latihan terus, dan yang ketiga adalah orang yang berempati. Nah, tiga hal itu membuat kita menjadi lebih kreatif dalam menghadapi masalah. Berarti ketika kita tadi dampak menghadapi masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara bertubi-tubi, Mhm. itu mencirikan kita kurang tiga hal itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kita stres, kita depresi, kita murung, kita negatif vibes, kita mending negatif vibes itu cuma di kita aja ya, tapi akhirnya negatif vibes itu membuat lingkungan kita jadi lebih negatif. Artinya kita marah-marah setiap hari gitu kan. Coba Iya, bayangkan kalau Bang Randy marah-marah terus kan, kan kita akhirnya yang tadi yang nggak marah jadinya emosi juga gitu kan. Nah, ini ketularan. kesalahan. Mhm. Misalnya seperti itu. Jadi Mhm. tapi Bang Randy nggak pernah marah. Selama ini Bang Randy selalu berikan lagu-lagu supaya kita cooling down supaya nggak marah-marah gitu kan. Benar, benar. Oke, Kak Seta, itu kan yang namanya perubahan pasti bukan tentang diri kita sendiri, baik itu perubahan situasi atau juga perubahan lingkungan orang-orang di sekitar kita. Tuh. Siapa sih, Kak, yang menjadi support dalam sebuah perubahan seharusnya? Ya, DFM yang pertama Wede, benar sekali. lewat Mhm. acara salah satu acaranya Mhm. talk show ini ya, Mhm. kopi sehat ya. Dan kenapa kita butuh yang namanya informasi yang edukatif, yang positif ya. Dalam situasi kita terpuruk, kemudian atau suatu situasi kita nggak jelas atau kita kehilangan arah dan sebagainya, terus ketemu orang yang kehilangan arah juga, Iya, ngobrol ngobrol sama orang yang kehilangan arah juga kan. Nah itu kan jadi kayak double masalahnya jadinya. Mikirin masalah kita aja belum selesai, ketemu orang juga punya masalah yang sama dengan kita. Solusi nggak? Nggak. Karena orang itu ya akhirnya jadi tukeran energi negatif aja, ya muter aja gitu. Makanya salah satunya memang mencari informasi talk show yang edukatif dan sebagainya kayak di DFM ini di pagi hari ini, apalagi hari Jumat. Nah ini bisa memberikan satu perspektif bahwa oh iya ya ternyata eh, perubahan atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan itu bukan suatu hal yang nista,
tapi itu adalah kita lagi diberikan berkah untuk kita belajar menikmati suatu hal yang berbeda di hari itu kan. Hmm. Oke, Kak Seta, nih apakah dengan Kayak kayak tidak kayak bener Hmm, ya kak, kayak orang bener ya kak, betul ya. ya benar lah. Kayak orang bener yang ngomongnya ya. Iya kan memang Ya, benar. Oke, Kak Seta, kalau ya, tidak ada perubahan dalam menghadapi masalah, maka kita akan menjadi stres karenanya. Benar nggak, Kak? ya, betul banget, betul banget. Mm-mm. Kalau stres itu udah kayak orang ketarik gitu loh. Jadi kayaknya kayak labirin yang nggak berujung ya. Hmm, Atau jalan yang nggak ada ujungnya dan kita ada di, dan kayaknya makin gelap dan kita nggak, seperti nggak ketemu jalan keluarnya gitu kan. iya. Mm-mm-mm. Gitu. Tapi kan nggak Oh, pernah lah teman-teman DFM kalau udah mulai agak gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada ngopi sehat lagi, ketemu mm-mm. lagi celah yang membuat akhirnya teman-teman bahagia gitu kan. Tahu Oke, jalan oke. keluarnya. Nih, Kak Seta, ini Maaf ya terkait Mbak ya, dengan promosi terus ya. Mm-mm. nggak apa-apa. Terkait dengan stres nih, aku punya pertanyaan pribadi nih untuk Kak Seta. Eh, Kira-kira kalau misalkan kita ada masalah, kita udah selesaikan dengan satu cara A misalnya, nggak selesai juga. mm. Cara B, kita ada perubahan nih ke cara B, kita ubah caranya tetap aja nggak berubah. Cara C juga tetap nggak berubah. Gimana caranya meyakinkan diri sendiri bahwa, ayo ubah lagi caranya, pasti bisa kayak gitu. Pasti nanti bakal ada satu cara yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kita udah stres duluan, udah kebanyakan solusi gitu, Kak. Itu gimana tuh? Cara meyakinkan diri sendiri bahwa pasti ada solusinya gitu. Iya, terima kasih Kak. Ini berat ya pertanyaannya ya dari Kak Nurul. Jadi kalau menurut saya, iya berat ini Kak pertanyaannya, karena Mm-mm-mm. ini adalah satu hal yang sering kita hadapi ya. Maksudnya nggak cuma sekali ya mencoba Iya. itu. Kita bahkan sudah banyak kali lah, banyak kalinya kita coba itu ternyata juga nggak menemukan, eh, dan caranya sudah banyak juga, bukan cuma itu Mm-mm. aja, Mm-mm. banyak lah. Nah, artinya kita harus mau melihat juga gini, kan ada yang namanya change itu, perubahan itu ada area-area yang tidak bisa kita ubah ya. Kayak misalnya tadi masa depan, satu hal yang di masa depan itu kan nggak bisa kita ubah, sifatnya nanti takdir. Kemudian ada lagi tidak bisa kita ubah adalah lingkungan. Dalam konteksnya Iya. ya tiba-tiba hujan atau tiba-tiba panas atau tiba-tiba apa kan nggak ada yang bisa kita ubah. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya yang kita ubah ini apakah masih bisa kita kontrol apa enggak. Misalnya yang bisa kita kontrol itu cuma kita gitu kan, diri kita. Artinya kita ketika suatu hal oh ini salah gua ya gitu kan, salah saya gitu kan, nah itu kita bisa kontrol itu gitu. Nah itu yang kita harus lihat nih, masalahnya itu dari luar atau dari dalam. Nah kalau Mhm. masalahnya dari dalam, ya artinya kita kita harus mengubah, apa namanya, mengubah cara. Kalau dari dalam, mengubah cara cara melihat tepatnya, eh, bahwa ketika ada masalah-masalah begitu, ada suatu hal yang nggak bisa kita kontrol, dan kita mau tidak mau harus melakukan yang namanya menerima, kemudian belajar, ya kan, kemudian berempati, berlatih berempati, kemudian kalau memang kita usahakan nggak bisa, mungkin ada saatnya kita sudah harus pindah dari ekosistem tersebut, gitu kan. Mhm. Jangan-jangan memang lingkungan kita di sekitaran kita inilah yang membuat kita akhirnya terjebak pada putaran yang tidak tidak pernah putus ya, dan nggak pernah Mhm. selesai masalahnya ya. Nggak ada Mungkin kita perlu ujungnya. hijrah, Mhm. betul. Makanya tanggal 19 ini kan ada hijrah ya, hijriyah ya, kalender satu Iya. Muharram. Ya. Saya berpikir itu satu hal yang, daripada kita berkeluh kesah terus, kayaknya keluh kesah itu ngajak orang lain juga negatif vibe, walaupun mereka Mhm. dengerin, tapi kan kasihan mereka juga. Kita keluh kesah ini nggak ada masalah gini, dia dengerin, tapi negatifnya kan masuk ke dia juga. Mhm. Lingkungan kita cerita negatif juga, akhirnya kita menjadi jelek ya. Maksudnya kita sendiri tidak mendatangkan aura positif, aura yang punya penuh keyakinan. Akhirnya ya eh, kita nggak selesai dengan masalah kita. Jadi memang tipsnya kan, kalau masalah ini mungkin perlu dicek lagi apakah memang kita harus, saatnya kita apa namanya, walk away ya, to Mhm. another side ya, jalan lagi ke sisi yang berbeda. Ya mungkin itu udah saatnya kita mengambil keputusan yang mungkin eh, apa ya, radikal ya. Radikal, artinya radikal itu misalnya, kenapa sih kita putuskan resign gitu kan. Nah artinya itu kan bukan Iya. suatu hal yang
mudah gitu kata resign ini, kalau nggak salah banyak Mm-mm. juga yang lagi pada resign nih kan, habis habis Lebaran kemarin ini pada resign semua. Nah, kalau saya lihat teman-teman sama di Facebook, lagi musim resign nih. Mm-mm. Gitu, Oh, Kak Nurul. mm-mm. Ya, mungkin mereka sedang berikhtiar untuk mencari tempat baru ya, supaya mereka tidak bergulat pada masalah yang sama. Menarik nih. Kak Seta, kapan kita Hmm. tahu kita lakukan perubahan dan dari mana ke mana? Itu kan kadang bingung ya, kita kayak, wah ini bukan tempat gue nih, tapi bingung caranya gimana gitu, dari mana ke mananya, alurnya gitu Kak. Nah, makanya kita tuh diajarkan selalu bagi yang Muslim ya, Mm-mm. Kak Nurul, kita tuh selalu dalam segala langkah itu sudah dibiasakan ya melalui sholat ya. Itu adalah niat. Jadi Mm, nggak mungkin ketika kita mau sholat zuhur itu kan niatnya sholat asar gitu kan enggak. Itu benar. udah sudah benar-benar kita udah dilatih banget, bahwa hari dibagi menjadi 5 proses tahapan dan kemudian kita setiap tahapan harus melakukan yang namanya titik poin untuk berhenti, pit stop ya. Kalau saya nyebutnya ada pit stopnya, berhenti, bermuhasabah, mengevaluasi dan kemudian kita jalan kembali. Nah, apa yang kita lakukan, kembali niatnya adalah lillahi ta'ala kan, pada prinsipnya itu mencari ridho Allah dan lillahi ta'ala. Nah, ketika kita bicara setiap perjalanan kita, itu kita kembali lagi bahwa ketika kita bangun pagi punya tujuan dan kemudian kita ada waktu istirahat, kita back lagi apakah perjalanan kita di hari ini sudah sesuai dengan tujuan kita apa enggak. Jadi tujuan itu yang selalu kita ulang-ulangi berkali-kali kan. Kalau Mm, kalau kita mulai sholat kan kita akan mengulangi itu berkali-kali gitu. Nah, itulah yang membuat kita bisa tahu dulu nih, kita menyimpang nggak, terjadi namanya deviasi nggak, penyimpangan nggak. Kalau udah menyimpang kita balikin lagi, muhasabah lagi, bener nggak sih kita ke arah sini, ternyata enggak, ya udah kita balik lagi. Terus kemudian sia-sia dong kita ke sini udah menyimpang, nggak ada yang sia-sia, karena memaknai setiap waktunya berjalan itu adalah pembelajaran, sehingga penyimpangan itu kita belajar supaya besok ketika kita sudah kembali balikin lagi ke tracknya lagi, kita sudah berusaha atau jangan sampai menyimpang terlalu jauh lagi, atau jangan sampai ada penyimpangan gitu kan. mm, Kita mm. itu sih, jadi memang mau kemananya perlu kita setting dulu sehingga kita bisa ngukur di mananya ya kan, mau kemananya kita setting dulu sehingga kita bisa tahu di mananya, sehingga Ya, apakah kita on the track atau kita menyimpang itu bisa kita perbaiki. Makanya penting sekali dimulai dengan niat ya, itu ya. udah eh, jadi segala sesuatu kita mulai eh, kegiatan apapun, misalnya dulu ditanya, kenapa dulu mau masuk kerja di sini misalnya, saya mau belajar di sini, nanti hasil belajar saya di sini mau saya share ke teman-teman mahasiswa. Nah, ketika saya tuntas belajarnya, saya katakan saya resign. Loh kok udah resign? Ya karena sudah tuntas belajarnya gitu kan. Nah, karena janji saya adalah awalnya adalah belajar. Kalau sudah di luar dari itu, berarti saya sudah over, sebenarnya nggak ada di tujuan saya. Nah, itu yang membuat kita tak tahu apa namanya, kita mau kemana dan kita ada di mana. Itu kan Nurul. Oke, Kak Seta, terima kasih banyak. Ini terkait dengan mengolah perubahan. Kira-kira kan nggak semua orang bisa mengolah perubahan itu dengan baik. Apa aja sih, Kak, Hmm. faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang itu nggak bisa mengolah perubahan? Ya, tadi faktor-faktor sudah saya sampaikan ya di awal, Hmm. itu terkait dengan eh, wawasan ya. Wawasan itu seberapa banyak sih kita menghadiri acara-acara majelis ilmu seperti di DFM ini ya. Jadi kalau kita sering dengerin, kita Mhm. tahu oh itu majelis-majelis ilmu, semua majelis ilmu. Ya, jadi kalau kita bisa hadir itu ya kita punya wawasan. Rajin baca gitu kan. Jangan lihat kejelekan orang lain ya, supaya kita coba belajar berkomunikasi itu tidak tidak menjelekkan orang lain ya. Bagaimana kita bisa melatih bahasa atau kosakata yang tepat, yang nadanya atau kata-katanya, kalau kita mengatakan tidak sesuai, misalnya dia nggak sesuai banget atau nggak sesuai gitu, misalnya kita bisa eh, ada yang lebih baik seperti ini gitu kan. Nah gitu. Mhm. Jadi tidak mengatakan bahwa lu salah, lu menyimpang, lu itu kan sepertinya sudah judgement ya. Nah Benar. itu yang membuat akhirnya lingkungan-lingkungan kayak gitu bikin kita jadi
mau belajar jadi malas kan karena udah di-judgement dulu gitu kan. Mhm mhm. "Lu sih udah gua bilangin masih aja bandel," gitu kan. Nah, gitu kan, artinya ya baru mau ngomong, baru mau curhat udah dinegatifkan gitu kan. Nah itu akhirnya wawasan kita nggak ada. Kemudian nggak dilatih kenapa? Ya tadi lingkungan tidak memberikan kesempatan kita untuk berlatih. Belum apa-apa, jangan sama dia nggak bisa dipercaya. Jangan deh sama dia, dia orangnya juga nggak bisa. Jangan sama dia, kerjanya kayak gitu doang, mungkin dia nggak bisa kerjakan itu. Jadi udah dinegasikan. Bagaimana kita mau berlatih kalau lingkungan kita juga nggak menyediakan tempat untuk berlatih. Mhm. Nah, kemudian kan akhirnya karena kita nggak melalui itu semua, kita tidak punya empati. Kenapa? Terus akhirnya kita bilang gini, semua orang nyalain gua semua ya gitu kan. Nah, udah mulai nuduh-nuduh tuh. Nah, kayak gitu-gitu kan akhirnya kita sendiri yang jadinya capek sendiri eh, di dalam lingkungan yang tidak mendukung pembelajaran kita. Akhirnya kita menjadi orang yang nggak kreatif. Itu Kak, Nurul. Oke, itu dari faktornya. Berarti kalau dari penjelasan Kaseta boleh nggak kalau misalkan aku bilang orang-orang yang bisa mengolah perubahan itu ciri-cirinya adalah orang yang wawasannya luas, terus juga orang yang sering latihan sama lingkungan sekitarnya, sama orang yang punya empati yang tinggi. Benar nggak Kaseta? Betul sekali, Kak Nurul. Atau ada ciri-ciri lain juga? Mungkin dari dia cara menyelesaikan masalahnya. Gini nih orang yang paham mengolah perubahan. Ya, tadi dengan wawasan, dengan apa namanya latihan, akhirnya tadi ketika bahwa saya setiap harinya, setiap aktivitas saya harus punya tujuan. Nah, itu Mm-mm. yang menjadi titik pentingnya sih Kak Nurul. Jadi jangan sampai bangun tidur itu kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Bangun tidur itu kepala kita langsung terisi, oh ini. Terus manfaatnya kita lakukan ini apa? Kita sudah punya apa yang kita lakukan juga mendatangkan manfaat yang sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Jadi itu yang harus kita sudah pikirkan pagi hari bangun, manfaat saya apa gitu kan. Oh, manfaat saya dampingi putra-putri saya, anak-anak saya gitu kan, bisa sekolah dengan baik, walaupun cuma ngantar doang, Mm-mm. nemenin aja gitu kan, tapi menjadi salah satu ikhtiar kita pada anak-anak kita untuk bisa belajar benar gitu misalnya. Iya. Apalagi gitu kan, bekerja, saya bekerja untuk memberikan nafkah pada keluarga, dan dari bekerja juga saya bisa melakukan namanya syukur, alhamdulillah bisa berbagi, sedekah dan sebagainya. Itu kan satu hal yang kita harus nikmati walaupun nanti dalam pekerjaan kita berhadapan hal-hal yang nggak nyaman ya kan Nurul ya. Mm-mm. Tapi kan kembali lagi hasil dari pekerjaan itu kita bisa memberikan kenyamanan bagi orang lain dan ketenangan bagi orang lain. Itu jadi kalau kita mikirnya egois ya kita aja ya nggak, kasihan gitu loh, maksudnya misalnya resign gitu kan karena alasannya cuma karena nggak cocok sama bosnya, nggak cocok sama lingkungannya, terus kita resign tapi ngorbanin banyak hal, itu kan juga mudarat juga bagi Mm. yang lainnya juga gitu. Ya memang kalau resign itu benar-benar fundamental, misalnya ya tadi bahwa tujuan kita sampai di sini, ya kita udah sampai sini ya selesai udah karena tujuannya itu. Nah itu yang kita harus setting dulu dari awal gitu kan Nurul. Setuju. Oh ya, Kak Seta, ini ada salam nih dari Ciade di Jatimakmur. Oh ya, Ada Waalaikumsalam quotes, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Seta sehat-sehat ya gitu katanya. Ada quotes bagus nih dari Ciade. Tuh, perubahan apa tuh? hidup Wah, pasti ada. Maka hadapi, jalani dengan baik. Selanjutnya yakinilah perubahan baik yang kita terima. Nah, itu dari Cici. Insya Allah. Ya, salam si Ade. Eh, Mm. nah Kak itu Seta, itu benar banget iya ya. quotes-nya benar. Jadi quotes Mm. of the day-nya saya. Thank you, Ci Ade. Thank you Cici. Ini Kak Seta udah di segmen terakhir. Mungkin Nurul mau minta saran nih untuk DV-mania juga sehubungan dengan mengolah Hmm. perubahan terutama dalam menghadapi masalah. Silakan Kak Seta. Ya, terima kasih Kak Nurul. Jadi tadi Ci Ade sudah melengkapi bahwa ketika kita coba menyelesaikan permasalahan ya diawali dengan niat, kita ikhtiar dengan baik, serahkan hasilnya bukan sama kita. Pastinya kalau kita niatnya baik, prosesnya pun juga baik, hasilnya juga baik. Walaupun hasil baik itu kadang-kadang manusia mengatakan bukan itulah harusnya gitu kan. Tapi Mhm. itu adalah yang terbaik yang sudah kita dapatkan dan dari situlah kita harus belajar what's next-nya, apa berikutnya, apa langkah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita masih kuat menghadapi masalah yang sama,
ya lanjutkan lagi dengan putaran yang berikutnya. Tapi kalau enggak ya cari lingkungan baru. Mudah-mudahan dengan lingkungan baru itu menciptakan kondisinya jauh lebih berkah, lebih manfaat, dan lebih selamat dunia dan akhirat. Itu katanya Kak Nurul sih, saya mengutip dari Kak Nurul di pertemuan-pertemuan Wih, sebelumnya. ada quotes dari Nurul juga boleh nggak Kak Seta? Widih, Boleh memukala banget, banget boleh. sih Yang orangnya. ini, iya tapi bener loh, Kak, ini harusnya Hmm, insight-insight ini mungkin jadi apa hadiah juga bagi teman-teman yang bisa memberikan makna. Jadi bukan cuma orang yang bertanya masalah ke kita gitu kan, ke hmm, DFM, tapi dengan dia memberikan quotes itu artinya dia sedang memberikan aura positif, dapatlah reward CAD gitu kan, iya, misalnya iya. jalan-jalan ke DFM. Hmm, 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 hmm. Kalau dari Nurul, Oh, perubahan enggak. itu pasti ada. Hadapi, jalani, dan adaptasi. Itu aja. Keren keren Kak Nurul, keren ya. Dapat hadiah juga kan Dapat Nurul nanti. hadiah ya, Ya nanti yeay. ya Hmm. nanti CAD minta ini aja, minta nomor ini ya, GoPay-nya sama Kak Nurul. Dapat hadiah dari saya. Wih, yang bener nih, Kak. Bener lah, Besok-besok bener rame itu. nih DP Mania. Oke, terima Iyalah, kasih iya. banyak. Oke, terima Heeh. kasih banyak Terima Kak kasih banyak Nurul. untuk Kak Seta Awicaksana, psikolog, founder and managing director Humanika Consulting. Seneng banget Kak, rasanya hari ini bisa konsultasi lagi, bisa sharing lagi bareng Kak Seta juga di FM Mania. Sama-sama, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Dan mengingatkan juga buat Amin. saya pribadi. Amin. Untuk DFM Mania yang ketinggalan nanti videonya ada kita post di YouTube di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Thank you sekali lagi Kak Seta ya. Terima kasih, mohon maaf lahir Terima kasih batin. banyak. Ya, Akhirnya Nurul dan Kak Assalamualaikum. Seta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.